dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pertama-tama Hotman Paris mengucapkan selamat Natal untuk semua yang merayakan Natal. Semoga liburan kalian juga bahagia dengan keluarga. Malam ini kita akan membahas tentang liburan siaga menjelang Natal dan Tahun Baru. Bagaimana dengan cuaca ekstrim? Apakah tiket pesawat akan turun? Apakah jalan tol akan lancar? Bagaimana nanti menjelang Natal dan Tahun Baru? Inilah hari kebahagiaan keluarga yang ditunggu-tunggu. Ada yang upacara keagamaan, ada yang pulang kampung. Inilah Hot Room, jelang Natal dan Tahun Baru. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jika jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru 2025 diprediksi mencapai 110 juta orang dan mengalami peningkatan 2,83% dari tahun sebelumnya. Kapolri juga mengatakan jika arus mudik Nataru akan terjadi pada 21 dan 28 Desember. Selain volume penumpang yang tinggi saat libur panjang, potensi cuaca ekstrim juga diprediksi akan terjadi saat libur panjang Nataru. Lalu, apakah yang akan dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas yang diperkirakan padat? Bagaimana pula dengan cuaca ekstrim dan potensi bencana alam yang mengancam? Pemirsa, seperti biasa saya selalu ingatin kepada kaum yang berumur seperti aku, jangan lupa selalu minum kopi luwak hitam premium. Kenapa? Akan mengurangi kemungkinan lupa ingatan, ya. Lupa ingatan. Saya sudah 40 tahun jadi pengacara, tapi berkat kopi luwak hitam premium siap fight terus tiap hari. Tetapi berkat kopi luwak selalu siap jaga, siap waspada. Kopi luwak the best, kopi kesayangan Hotman Paris. Juga kopi kesayangannya Sintayong, pelatih tim nasional bola Indonesia. Oke, Ibu dari Kepala BMKG ya. Apa prediksi yang terjadi menjelang Natal Tahun Baru ini? Apakah hujan terus-menerus? Seperti di Bali saya pernah 1 minggu hujan terus-menerus. Kira-kira gimana? Sudah ada nggak analisanya? Betul. Jadi kami sudah melakukan analisis sejak bulan Oktober. Ya. Kemudian diupdate di bulan November. Ya. Jadi analisisnya pada periode waktu tanggal waktu itu awal Desember hingga awal Januari, kami memprediksi terjadi peningkatan curah hujan hingga akhir tahun dan awal tahun karena beberapa fenomena di atmosfer dan anomali iklim global yang terjadi bersamaan. Ya, antara lain memang yang pertama adalah biasa fenomena yang selalu terjadi yaitu masuknya musim hujan dari monsun Asia, kemudian bersamaan dengan terjadinya anomali iklim global yang disebut La Nina lemah dan berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia dapat mencapai 20% atau lebih. Peningkatan. Yang ketiga adalah terjadinya Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan kumpulan atau gerombolan awan-awan hujan yang bergerak dari arah Samudra Hindia di barat Indonesia berarak-arakan melintasi wilayah Indonesia dan itu meningkatkan curah hujan. Yang musim hujan tadi fenomenanya adalah bersamaan dengan puncak musim hujan atau menjelang puncak musim hujan. Kapan itu? Puncaknya kapan? Nah, bervariasi. Kalau Jawa bagian selatan itu di bulan Desember. Iya, namun Jawa bagian utara sebagian besar di bulan Januari dan Februari. Wilayah lainnya di Indonesia juga bervariasi Januari dan Februari. Sehingga Jakarta ini masuknya di bulan Januari. Tapi hujan pun nggak apa-apa, orang udah kosong.
Udah pada pulang, udah pergi, udah pada libur. Iya, Ya. iya. Jadi yang kira-kira paling krusial yang bahaya apa? Bulan apa? Minggu pertama Januari atau apa? Ini sudah mulai, sebetulnya sudah mulai dari minggu kedua, 10 hari kedua Desember Ya. hingga 10 hari pertama Januari. Ini yang krusial. Krusial. Iya, yang Jadi karena sebaiknya semuanya apa? terjadi bersama. Jangan naik pesawat di situ atau gimana? Tidak apa-apa ya, karena nggak apa-apa. kalau pesawat itu sudah sistemnya sudah terbangun. Kalau memang cuacanya tidak memungkinkan, bisa ada delay atau dialihkan atau cancel ya. Sudah keamanannya secara tersistem itu sudah terbangun puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun lebih yang lalu. Nah, yang dikhawatirkan justru pertama adalah jalur darat. Oh, kenapa itu? Jalur darat kan belum ada sistem yang terstruktur seperti di penerbangan dan pelayaran ataupun penyeberangan. Jadi sangat tergantung pada individu. Kalau pesawat, kapal ini sudah punya sistem ya, jadi bukan individu. Oleh karena itu kami menyiapkan informasi khusus cuaca di sepanjang jalur darat. Itu ada untuk setiap hari selama prediksinya 6 hari ke depan. Jadi Bapak kalau akan pergi 6 hari lagi, Bapak bisa cek yang jalur mana yang harus dihindari. Atau, itu cek di mana itu, Bu? Dari aplikasi mobile phone Info BMKG. Info BMKG. Ya, jadi bisa diinstal di handphonenya dari Play Store atau App Store. Juga bisa dari laman website di Tapi BMKG. kira-kira liburan ini akan berbeda nggak dengan tahun-tahun lalu, ekstrim atau tidak? Atau memang kira-kira sama? Kalau tahun lalu ini cuacanya lebih melompat dibandingkan tahun lalu. Oh, jadi ini akan lebih ada kemungkinan ekstrim ya? Iya, masih ekstrim. Karena tadi ada 5-6 fenomena yang terjadi pada periode waktu yang sama. Masing-masing meningkatkan curah hujan dan mereka mengamplifikasi. Gimana Ibu Erna? Kok tiket pesawat nggak turun, Bu? DPR gimana? Ya, sebagaimana kita ketahui ini juga Pak Presiden Prabowo juga concern banget terhadap harga tiket ini. Cuman kan harus tetap dipilah dan selektif juga. Artinya jangan sampai dengan turunnya harga tiket ini merugikan juga pihak daripada. Tapi belum turun kan sampai sekarang? Beberapa sudah ada yang turun, tetapi beberapa masih belum bisa dikatakan turun, Pak. Nah, saya pikir pemerintah juga harus lebih concern terhadap harga tiket ini, terutama tiket pesawat. Karena bukan pada cost-nya atau price-nya, tetapi pada bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Nah, bagaimana? Yang nyatanya gimana? Kepada Ini kebijakan, udah tiba di libur nih. Iya, bukan kepada, ini bukan kebijakan yang populis, tetapi kebijakan strategis bagaimana kemudian rakyat bisa mendapatkan aksesibilitas yang berkeadilan. Makanya kita juga harus juga mendukung bahwa harga tiket pesawat ini bisa kemudian disesuaikan. Tiket jalur lain gimana? Kereta api apa semua nggak ada yang turun, semuanya sama? Ya, kalau PSO sama. Kalau yang beberapa itu ada yang disubsidi. Ada yang disubsidi oleh pemerintah, ya. Halo Ibu dari Jasa Marga. Gimana prediksi dari persiapan Jasa Marga nih, Ibu Lisye? Gimana persiapan Jasa Marga? Ya, Jasa Marga Group telah melaksanakan beberapa langkah untuk bisa mengantisipasi lonjakan lalu lintas selama periode Nataru ini. Karena memang diprediksi kemarin puncaknya sudah terjadi tanggal 21 Desember, nanti mungkin akan terjadi lagi di tanggal 28 Desember, dan nanti di tanggal 1 Januari pada saat kembali ke Jakarta. Kami sudah melakukan beberapa antisipasi seperti penambahan kapasitas di gerbang tol Cikampek Utama yang memang paling padat, itu dari 31 lajur transaksi menjadi 36 lajur untuk menambah kapasitas, dan juga ada beberapa penambahan lajur di Palikanci sepanjang 2 km, penambahan 1 lajur, di Jagorawi juga kilometer 40 sampai 42 juga kita tambah 1 lajur, di Padalenyi, begitu juga ada tambahan akses Bawen di Semarang Solo. Dan kami juga menyiapkan ada beberapa ruas fungsional yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan masyarakat, seperti di Jogja Solo untuk segmen Kartasura Klaten itu kan sudah bertarif ya kemarin. Nah, ini ada penambahan fungsional dari Klaten sampai akses Prambanan sepanjang 8,5 km tanpa tarif, jadi gratis, bisa digunakan secara fungsional. Lalu juga di jalan tol Probolinggo-Banyuwangi untuk segmen Genting Keraksaan sepanjang 10,3 km ini juga sama tanpa tarif karena masih sifatnya fungsional. Jadi dan juga ada beberapa
Paling tepat liburan keluarga kapan Bu? Tanggal berapa Bu? Nah, ini bisa dimanfaatkan, kami ada potongan tarif sebesar 10% yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau untuk mudiknya kemarin sudah dilakukan ya pada tanggal 19 Desember, itu ada potongan tarif 10% dan nanti juga bisa dimanfaatkan pada tanggal 28 Desember arah ke Jakarta dari Semarang dan juga tanggal 3 Januari. Dan ini khusus untuk perjalanan menerus dari Semarang sampai Jakarta, jadi tap in di gerbang tol Kali Kangkung, lalu nanti tap outnya di gerbang tol Cikampek Utama. Ini berlaku untuk semua golongan kendaraan. Tapi pastikan saldo uang elektroniknya cukup karena nanti tidak berlaku buat yang saldonya tidak cukup. Kok cuma Semarang Jakarta doang? Iya, karena memang itu ruas yang diprediksi akan paling padat. Jadi tadi puncaknya jadi di tanggal 21, tanggal 28, dan tanggal 1. Jadi ini yang harus dihindari dan kami lihat untuk mendistribusikan lalu lintas itu memang paling padat ke arah Trans Jawa. Dan ini memang paling padat di arah Jakarta sampai dengan Semarang, begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih Ibu Jasa Marga. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.